Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para akhwat sekalian, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bertemu kembali di kajian sore menjelang maghrib, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan hadisnya. Terakhir sampai hadis apa? Sampai mana? Hadisnya sampai bab sabar. Hadisnya baru masuk atau sudah? Baru masuk babnya atau sudah dibahas hadisnya? Sudah dibahas. Apa hadisnya? Atau baru muqaddimah? Pengantar bab sabar. Ayat-ayatnya apa aja? Ada Al-Baqarah 155, ada walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', ada? Ada enggak? Terakhir dalilnya surat Asy-Syura ayat 43. Wala man sabara wa ghafara dzalika, itu ya, laisa la min azmil umur, laman sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Itu Asy-Syura 43. Oh iya, berarti baru muqaddimah berarti ya. Baik, kita melanjutkan, melengkapi. Bab sabar, artinya ayat-ayat yang menunjukkan tentang kesabaran itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Saya ulangi ya, di antaranya di surat Al-Baqarah di 155, kemudian di surat Az-Zumar di ayat yang ke-10 tentang balasan orang-orang yang bersabar itu, balasannya tanpa ada batasnya. Kemudian di dalam surat
Asy-Syura tadi di ayat yang ke-43, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ya, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang memaafkan, maka yang demikian itu adalah termasuk di antara perbuatan yang mulia. Kemudian kita lanjutkan dalam surat Al-Baqarah juga di ayat yang ke-153-nya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta pertolongan dengan kesabaran dan dengan salat. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan dengan salat. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan akhirat, yaitu dengan apa? Dengan bersabar. Ya. Kemudian juga dalam surat Muhammad di ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin." Dan Allah akan menguji kalian sehingga kami dapat mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapa di antara kalian yang bersabar. Ayat-ayat tentang perintah bersabar dan fadilahnya itu sangat banyak keutamaannya dan sangat populer ayatnya. Kemudian dalam surat Al-Hajj juga disebutkan di ayat yang ke-11, Allah berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang menyembah Allah itu hanya di bagian tepinya saja. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau kemudian ditimpahkan kebaikan, maka mutmain, dia merasa puas, merasa tenang. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khairad dunya. Dan kalau ditimpahkan sesuatu cobaan, maksudnya yang tidak menyenangkan, maka lantas dia serta-merta berbalik ke belakang. Ya, berpaling maksudnya. Kemudian wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ya, orang-orang yang seperti ini dia akan merugi fid dunya wal akhirah. Di dunia, di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian adalah kerugian yang nyata. Kembali lagi bahwa ayat-ayat yang memerintahkan tentang kesabaran dan tentang keutamaannya itu sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan para ulama menyebutkan kurang lebih ayatnya itu tentang kesabaran mungkin jumlahnya ratusan di dalam Al-Quranul Karim. Baik, hadisnya, hadis yang kedua, hadis yang ke nomor 25. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Malikin Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء
wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Hadis dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bahwa bersuci atau kebersihan itu adalah bagian dari keimanan. Walhamdulillah tamla'u mizan, dan ucapan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u aw tamla'an aw tamla'u ma baina samawati wal ard. Kemudian ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi atau mengisi penuh antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti. Wassadaqah burhan, sedekah itu adalah bukti. Wassabru dhiya'un, dan kesabaran itu adalah merupakan, ya sama ya, nurun dhiya'un, penerang maksudnya. Wassabru dhiya'un, ya memancarkan cahaya atau penerang. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, Al-Quran itu kelak nanti bisa menjadi hujjah yang membelamu, atau sebaliknya hujjah yang akan memberatkan dirimu. Kullun nasi yaghdu dan setiap orang yang berpagi-pagi, faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, seseorang yang berpagi-pagi dia menjual dirinya kepada Allah, berarti ia membebaskan dirinya sendiri atau membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang pertama kali dicantumkan di dalam bab sabr, setelah sebelumnya kita sebutkan beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Kita bahas hadisnya. Kata Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman, bahwasanya ini menunjukkan kesucian atau bersuci itu sebagian dari iman. Bisa juga bermakna at-tuhur, bermakna an-nadhafah, kebersihan itu bagian dari iman. Apa maksudnya? Berarti keimanan itu cakupannya adalah dua. Apa? Lahiriah, yang nampak, eksternal, fisik ini, kebersihan, ya seperti kita berwudu, seperti kita mandi,
Ya, seperti akhwat sekalian, membersihkan badannya, itu adalah lahiriah, fisik. Karena Nabi mengatakan at-tahuru syatrul iman. Bersuci, kebersihan itu bagian dari iman. Berarti iman kan mencakup lahiriah. Maka di sini menunjukkan bahwa orang yang beriman itu adalah juga orang yang memperhatikan kebersihan fisiknya. Nah, ini penting ini para santriwati, santriwan ini. Jangan sampai kemudian jadi santri itu kurang bersih. Yang namanya santri itu salah satu keimanan adalah ya fisiknya juga, lahiriahnya juga bersih. Karena Islam mengajarkan yang namanya kebersihan. Apalagi terutama akhwat ini. Ya, jangan sampai kemudian jadi santriwati ini, mohon maaf ya, kurang diperhatikan kebersihannya. Ingat, itu bagian dari iman. Tapi tidak cukup dari hal-hal yang lahiriah saja. Yang kedua, iman juga mencakup batin. Jadi luar dalam, eksternal, internal, lahir, batin, fisik, dan termasuk juga dalam diri kita. Jadi iman itu mencakup dua. Kalau kita perhatikan dari hadis ini, at-tuhuru syatrul iman. Ya, karena bersuci itu termasuk di antara karakter-karakter lahiriah. Sedangkan di dalam diri kita seperti keikhlasan, seperti beribadah karena Allah, mengesahkan Allah, tauhid, maka ini juga termasuk di antara bentuk bagian keimanan. Makanya para hadirin sekalian, di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan man tawadda'a bi ahsanil wudu, barang siapa yang berwudu, seseorang berwudu dan dia berwudu dengan sempurna, thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau yang kita kenal dengan doa setelah wudu. Doa setelah wudu, jangan lupa ikhwan akhwat, habis wudu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam sebuah riwayat yang lain, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dalam riwayat yang lain, dalam Imam Sunan Tirmidzi-nya ada tambahan juga, wa ja'alni min ibadikas salihin. Walaupun sebagian riwayat menyebutkan hadis tambahan tersebut hadisnya lemah. Jadi bisa doa yang dibaca setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, boleh sampai di situ. Boleh dengan menambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Di situ hadisnya hasan. Ya. Termasuk ada tambahan wa ja'alni min ibadikas salihin. Ini sebenarnya ada tambahan, walaupun dari sisi riwayatnya ini hadisnya lemah. Hadisnya dhaif. Ya. Maka bisa yang pertama atau bisa yang kedua. Lanjutkan. Kata Nabi, barang siapa yang berwudu dan dia wudunya baik, sempurna, kemudian membaca doa tadi, apa kata Nabi SAW? Futiyah lahu abwabal jannah, maka dibukakan pintu-pintu surga. Maka udkhulu fi abwabin masya'a, maka masuklah kalian dari pintu manapun yang kalian sukai, ya, yang kalian kehendaki. Berarti apa? Keimanan itu mencakup dua, lahiriah dan batiniyah, fisik dan dalam juga. Walaupun tentunya yang paling diutamakan, nah ini juga jangan sampai keliru ya. Jangan sampai kemudian ada sebagian orang hanya sibuk dengan urusan penampilan, sibuk dengan urusan fisik saja. Ada sebagian kadang
para wanita ini sibuk dengan penampilan, berusaha untuk menjadi wanita yang paling cantik. Walaupun semua wanita cantik, nggak ada yang ganteng kan? Cantik semua. Ya. Intinya adalah Islam mengajarkan untuk kebersihan lahiriah, batiniah, karena itu mencakup bagian dari iman. Kemudian hadis walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Mizan itu artinya timbangan. Timbangan apa? Akhwat sekalian, ikhwan, adalah timbangan amal seseorang nanti di akhirat. Timbangan amal kebaikan seseorang nanti di akhirat. Karena salah satu di antara akidah yang ada di dalam keyakinan yang ada di dalam agama Islam, bahwa nanti amal manusia kelak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada fase yang namanya amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan yaumul mizan, hari di mana amal kita akan ditimbang. Dalilnya apa? Ayat yang kita hafalkan, akhwat sekalian, ikhwan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini menunjukkan semua amal itu ada balasannya. Semua amalan akan ditakar nanti di akhirat. Siapa yang kebaikannya berat, maka dia berada di ma'isyah, ya, wa huwa fi 'ishatir radiyah, kehidupan yang baik, kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu banyaklah beramal saleh. Salah satunya adalah banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah, ya, bisa memenuhi timbangan kebaikan nanti di akhirat. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillah. Nah, ini ada dua tambahan. Ucapan subhanallah walhamdulillah atau kalimat tasbih, maka disebutkan di sini tamla'u ma baina samawati wal ard, dapat memenuhi atau dapat mengisi antara langit dan bumi. Masya Allah, ya, mengisi, memenuhi antara langit dan bumi. Ia menunjukkan bagaimana besarnya pahala dari kalimat subhanallah walhamdulillah. Maka akhwat sekalian, daripada lisan kita ini disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka basahi lisan kita untuk senantiasa memuji, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yazalu 'abdin radbatan min dzikrillah. Senantiasa seseorang itu lisannya basah dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah yang lain, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanyalah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Ya, Allah berfirman dalam ayat yang lain, wadzakirinallaha wadzakirat. Orang-orang yang berzikir dari laki-laki dan orang-orang yang berzikir dari kalangan perempuan. Dan kata Allah, orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah. Sedangkan orang-orang munafik adalah orang yang sangat sedikit berzikir kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Dan orang-orang munafik itu tidaklah dia berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Kemudian wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Maksudnya apa?
menjadikan cahaya bagi pelakunya di mana? Di dunia. Dan kemudian menjadi cahaya nanti di akhirat. Apa maksudnya? Salah satu makna nur di situ. Ada makna secara maknawi, ada makna secara hissi. As-salatu nurun, cahaya. Apa maksudnya? Cahaya bagi seseorang nanti secara hissi, ya, orang-orang yang salat itu dia akan nampak dari wajahnya bercahaya. Ya. Karena orang yang salat itu biasanya kan sebelumnya berwudu, ya. Berwudu. Ya, bagaimana ketika seseorang dalam 5 kali saja paling sedikit setiap kali mau sholat dia berwudu, apa tidak bersih wajahnya? Ditambah lagi sholat. Maka ini makna secara hissinya. Maka orang yang sholat, orang yang mendirikan sholat, maka dia punya ciri cahaya fisiknya. Juga makna cahaya di dunia adalah yang akan meneranginya dirinya nanti di kuburan. Sedangkan as-salatu nurun, dan pada hari kiamat, ya, nanti orang-orang yang di dunianya senantiasa menegakkan salat, maka di akhirat dia akan memiliki wajah yang bercahaya sehingga mudah dikenali bagi orang-orang yang lainnya. Jaga salat, ya, insyaallah dengan lingkungan pondok seperti ini kita akan terjaga salatnya. Ingat ya akhwat ikhwan sekalian, bukan hanya sekedar melaksanakan, tetapi kita berusaha untuk menegakkan beda dengan melaksanakan, ya. Jangan sampai kemudian kita hanya sekedar melaksanakan, selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai salat, habis berzikir, kumpul lagi dengan temannya, dia bicarakan lagi aib temannya, dia berdusta lagi, dia berbohong lagi, dia curang lagi, dia berbuat maksiat lagi. Itu namanya melaksanakan salat. Tapi kalau menegakkan, maka insya Allah dari salat yang dia lakukan, dari mulai takbiratul ihram, dari mulai kemudian bacaan Al-Fatihah, dari kemudian ruku'nya subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, maka dia akan membekas pasti di dalam dirinya, dan itulah yang termasuk di antara kategori orang yang menegakkan salat. Bukan sekedar melaksanakan. As-salatu nurun, cahaya. Was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah burhan, bukti. Kenapa sedekah dikatakan bukti? Siapa yang bisa jawab? Kenapa sedekah dikatakan bukti? Akhwat ikhwan sekalian, kenapa disebut sedekah? Ya, karena dia diambil dari kata as-sidqu, as-suduq, sadiq, jujur. Maka kenapa disebut sebagai sedekah adalah sebagai bukti? Karena orang yang bersedekah menunjukkan bahwa bukti benarnya keimanan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gak semua orang bisa bersedekah, karena tidak semua orang itu mau bersedekah. Makanya orang-orang yang benar-benar bersedekah merupakan ini bukti keimanan dirinya, benar-benar bukti menunjukkan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tidak? Karena gak semua orang itu bisa bersedekah. Ya, ada orang yang takut-takut kan bersedekah, takut berkurang hartanya. Maka orang yang berani bersedekah, maka bukti kebenaran keimanannya kepada Allah.
Karena dia yakin bahwa harta yang dimilikinya itu bukan miliknya. Ya akhwat sekalian, harta yang kita miliki, harta yang dimiliki orang-orang tua kita itu bukan milik mereka. Itu milik Allah. Allah yang memberikan, kita hanya diamanahkan untuk menggunakannya, bukan memilikinya. Apa buktinya? Kalau harta itu bukan milik kita, coba kalau kita meninggal dunia, jadi harta waris kan? Iya, harta waris. Siapa yang berhak mengatur waris? Allah. Baca surat An-Nisa itu, ayat yang belasan, 11, 12, dan seterusnya. Pembagian harta waris, Allah yang ngatur itu. Allah, kita nggak punya hak untuk mengatur. Ya sesuka kita ingin memberikan ini berapa, enggak. Yang ngatur itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia sangat yakin bahwa sedekah itu adalah harta yang sebenarnya, yang menjadi tabungan bagi dirinya nanti di akhirat kelak. Was-sabru dhiya'un. Dan kesabaran itu artinya adalah penerang, atau sama ya dengan nur. Nur itu adalah cahaya zatnya, dhiya itu artinya yang menerangi, terang. Tahu ya yang namanya cahaya ya? Cahaya itu kan biasanya unsurnya adalah apa? Terdapat rasa panas ya. Iya nggak sih? Iya toh? Baik lampu, apa lagi? Api. Nah, biasanya kalau sesuatu yang cahaya itu biasanya ada unsur panasnya. Jadi jamaah sekalian, para akhwat ikhwan sekalian, karena sabar itu tidak akan mungkin bisa dicapai oleh seseorang kecuali benar-benar dengan seseorang itu bisa melawan yang namanya hawa nafsunya. Ya, bisa melawan. Hawa nafsu itu selalu panas, dan dia harus bisa melawannya, harus bisa memeranginya. Orang yang tidak bisa memerangi hawa nafsu biasanya orang yang tidak bersabar. Karena sering saya sampaikan kan, ikhwan sekalian, hawa nafsu itu selalu mengajak diri kita untuk berbuat yang selalu berseberangan. Hawa nafsu itu selalu mengajak pemiliknya untuk berbuat yang tidak baik. Ya, ada kesempatan untuk berbuat dosa. Wah, ini hawa nafsu itu selalu mengajak. Ayo, udah nggak apa-apa, itu mah dosa kecil. Ayo, itu hawa nafsu. Makanya orang yang bisa bersabar, dia adalah melawan. Jangan. Ya, ini bukan karena besar kecilnya dosa, tapi kepada siapa kita berbuat dosa? Kepada Allah. Sabar. Iya kan? Biasanya begitu. Salat. Kalau ada di antara santri yang tidak terbiasa salat malam, berat. Tapi ada di antara santri mungkin yang bersabar menahan kantuk, bersabar dinginnya waktu malam, bersabar berdiri lama-lama. Ada sebagian santri yang mungkin dijadikan sholat malam adalah sebagai kesempatan untuk mengulang-ulang hafalannya. Ya, hari itu dia baru hafal 1 halaman. Misalkan dia habiskan waktu sholat malamnya, dia ulang-ulang terus itu 1 halaman dalam setiap rakaatnya. Terus sampai benar-benar ayat tersebut dia benar-benar hafal, mutqin. Ya. Sambil diselingi, sambil cuci piring juga dia bergunyam mulutnya. Hafal. Besoknya lagi dia tambah lagi hafalannya 1 halaman lagi. Maka dia ambil kesempatan sholat malamnya untuk menghafal hafalan yang baru dengan mengulang lagi hafalan yang sebelumnya. Begitu.
Ya, karena itu sarana paling efektif selain daripada waktu yang terbaik, itu paling terbaik di mana ya sepi kan ya, kemudian menjaga keikhlasan, berkhalwat, berdua-duaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kami cerita sedikit. Dulu begitu pengalaman kami belajar. Ya, dan kami punya kebiasaan murojaah pelajaran itu 1 bulan sebelum ujian. 1 bulan sebelum hari H ujian. Itu jadwal khusus untuk mengulang-ulang. Saya pribadi biasanya kalau sebulan sebelum ujian, habis Isya itu sudah harus waktunya istirahat. Ya, kalau nggak ada kepentingan yang urgent, istirahat, tidur. Dan kalau sudah lewat jam 6, dulu nggak ada lagi yang namanya makan. Jadi kalau sudah lewat jam 6, jangan lagi ada makanan berat masuk ke dalam mulut. Sebelum jam 6 baru makan. Kalau sudah lewat jam 6, sudah nggak ada lagi yang masuk. Ya, makanan berat ya seperti nasi atau makan. Di dalam rangka ini untuk menjaga dan sekaligus metode. Tidur habis Isya. Kapan bangun? Bangun nanti jam 12 atau jam 1. Ya. Nah, disitulah kemudian waktu untuk mulai menghafal. Ya, semua hafalan-hafalan berat itu dihafal di waktu itu. Ya. Al-Quran, ayat-ayat yang sulit sekali dihafal itu diulang-ulang di waktu tersebut. Mungkin ada di antara santri yang agak keberatan kan, di antara surat-surat yang kok sulit ya, surat ini dihafal, lupa lagi. Atau ada ayat-ayat, biasanya juz 5 juz terakhir belakang itu kan banyak miripnya ayatnya. Ya. Nah, di situ mulai dilatih. Dan biasanya nggak sendiri, harus ada kawannya, harus ada teman. Tujuannya apa? Ya, kalau ada yang ngantuk, ada yang nyubit. Ya, kalau sudah terasa kantuk, ada yang mengingatkan. Dan sangat membantu. Sangat membantu apa? Ya, kalau yang sifatnya hafalan, maka teman kita diminta untuk mendengarkan. Apa saja? Hadis, Quran, kemudian definisi, penjelasan, nanti gantian. Itu paling efektif waktu. Satu jam sebelum sholat subuh sudah berhenti sholat malam, qiyamul lail. Ya, nah di situ lagi menggunakan ayat-ayat yang menggunakan biasanya adalah yang diulang hafalan-hafalan baru, hafalan-hafalan yang baru. Ya, kemudian memohon kepada Allah, berdoa serius. Masuk waktu subuh, sholat subuh, selesai sholat subuh, berzikir, zikir pagi, ya, kemudian buka-buka sedikit lagi apa yang tadi malam sudah dibuka, persiapan mandi, berangkat, habis itu kampus, ya, begitu. Dan itu selama kurang lebih 1 bulan. Nanti sudah hari hanya nggak ada lagi yang namanya istilahnya mengulang-ulang berat lagi, nggak ada. Cukup buka-buka halaman aja. Dah, bismillah, tawakal 'ala Allah, ke kelas. Ya. Supaya apa? Biasanya hari ujian malah lebih banyak refreshingnya. Ya. Ya, wallahu ta'ala alam, ini metode kami. Kadang ada sebagian mungkin biasanya kalau ujian ada namanya SKS kan, sistem kebut semalam. Kebut semalam. Wah. Ya.
Kalau kita nggak siap, esok harinya bubar itu hafalan itu. Iya. Masalahnya kalau terjadi kemudian besoknya ada permasalahan yang memberatkan otak kita dan pikiran, stres atau yang semisalnya, biasanya yang terjadi apa? Nah, berlarian itu biasanya yang sudah dihafal. Bahkan ada orang yang nggak bisa berpikir sama sekali. Ya, saya pernah punya teman kok. Ketika hari ujian itu blank semua, kosong. Ya, sampai ujiannya itu kosong, nggak diisi. Sampai segitunya, karena beban pikiran. Ya, terlepas dari Allah Ta'ala apa masalahnya. Tapi sampai seperti itu. Ya, was-sabru dhiya'un. Kemudian kata Nabi, wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Quran itu nanti bisa menjadi salah satu di antara dua kemungkinan. Yang pertama, hujjatun laka, yang menjadi pembela kita nanti di akhirat, atau kemudian hujjatun 'alaika, atau yang menjadi Quran yang akan justru menjadi hujjah yang memberatkan kita semua. Wa kullu nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia berpagi-pagi menjual dirinya kepada Allah, berarti ia membebaskan dirinya sendiri atau merusak dirinya sendiri. Maksudnya apa? Manusia itu setiap kali waktunya dia senantiasa berusaha, terus diminta berusaha. Ya, diminta terus berusaha, berupaya. Jangan sampai kemudian menjadi seorang yang pemalas, seorang yang tidak ada daya. Ya, kita diperintahkan setiap hari berpagi-pagi itu bergerak, berupaya. Maka usahakan ikhwan akhwat sekalian, usahakan kalau pagi itu jangan tidur. Ya, habis subuh jangan tidur lagi. Masih ada? Aduh, jangan ya. Jangan. Ya, usahakan habis subuh jangan tidur. Karena waktu pagi-pagi itu waktu barakah. Allah itu membagi-bagikan rahmatnya. Kalau kita tidur maka nggak kebagian rahmatnya. Ya, kecuali dalam kondisi yang sangat memang butuh dengan istirahat. Tapi kan nggak tiap hari butuh begitu kan ya. Wah, jangan ya. Jadi musyrifah ini ya dikontrol santrinya ini. Ustazah, ikhwan, akhwat, jangan habis subuh tidur lagi. Yang tidur lagi di cubit-cubit ya. Baik banget. Waktu pagi itu waktu yang barakah. Pokoknya bergerak. Mau kalian habis berzikir isi dengan olahraga, refreshing, bergerak, gerakan badan. Pokoknya jangan tidur. Ya, dan salah satu kelebihan pagi hari itu udaranya bagus kan? Fresh. Kenapa udara pagi itu segar, akhwat sekalian? Dia karena belum terkontaminasi dengan nafasnya orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu tidur kalau pagi. Ya, makanya segar kan udaranya. Karena orang-orang munafik itu tidur. Sehingga fresh udaranya, belum terkontaminasi. Ya. Masih punya kebiasaan habis subuh masih bobok lagi, mulai besok diusahakan jangan. Ya, habis subuh salah satu waktu yang terbaik untuk apa? Untuk bergerak, untuk baca Al-Quran, ya, untuk menambah hafalan baru. Itu cocok waktu pagi. Ya, paling cocok waktu pagi itu. Ya, paling cocok waktu murajaah itu setelah asar. Itu waktu paling pas untuk mengulang. Tapi kalau ingin menambah hafalan baru, memang cocoknya waktu pagi.
Kalau siang usahakan istirahat. Jangan pernah coba-coba di waktu siang hari digunakan otak kita untuk perkara yang berat, menghafal, apalagi muraja. Wah, itu biasanya berjuang gitu. Ya, memang waktu siang itu waktu untuk diistirahatkan sejenak. Makanya ada istilah apa? Qailula. Istirahat. Ya, dan salah satu metode untuk bisa bangun malam adalah di siang harinya ada waktu untuk istirahat. Nah, itu hadis kita di bab tentang kesabaran, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, hadis yang selanjutnya insyaallah nanti di pertemuan yang selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.